wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga disampaikan Rasulullah di dalam hadis bahwa hamba-hamba yang bertobat dengan segala dosa yang dia miliki, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu, dosa yang terdahulu, wa ma akhartu, dosa yang akan datang. Kita pun juga minta dosa yang akan datang. Kenapa? Karena kita orangnya bukan maksum. Ada namanya orang yang maksum, yaitu para malaikah, para anbiya dan mursalin, para rasul. Mereka maksum artinya mereka tidak akan melakukan dosa-dosa. Itu namanya maksum, mereka-mereka itu. Karena melakukan dosa, para nabi, para rasul. Nah, makanya Nabi kita Muhammad kada berdosa, sidin masih beristighfar. Para wali, mereka dosanya sedikit, tapi masih beristighfar. Maka berarti keterlaluan mana kita? Kalau kita dosa yang banyak, tapi kita kada beristighfar, berarti kita ini orang keterlaluan. Orangnya keterlaluan sudah kita. Dosa banyak kada beristighfar pulang. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka taubat itu mulai kita melakukan dosa. Allah Ta'ala buka pintu taubat itu sampai kita mau meninggal, sampai roh itu ke sini, ke tenggorokan. Kalau kita mau bertobat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir pun, orang kafir, kalau mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi rohnya masih belum sampai ke sini, maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kada berdosa sedikit pun. Orang kafir, apalagi kita orang muslim dari lahir. Orang muslim dari lahir itu lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertobat kepada Allah, diampuni. Orang kafir aja bertobat diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Apalagi kita orang muslim mulai lawas ini. Selama roh kita masih ada di badan. Selama roh kita ada sampai ke tenggorokan. Kalau sudah sampai, kada kau lagi kita. Nah, sebagaimana cerita Fir'aun. Fir'aun itu terlambatnya berapa menit aja? Setumat aja Fir'aun itu terlambatnya. Andai Fir'aun itu dia berucap amantu billadzi amanat bihi bani Israel. Itu artinya ujar Fir'aun, aku beriman dengan Tuhan yang beriman Bani Israel. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah Nabi Musa, umat Nabi Musa namakan Bani Israel. Itu apabila Fir'aun mengucapnya. Fir'aun mengatakan itu setelah, kata mufassir, setelah roh itu ada di tenggorokan sudah. Sudah lamas, mati lamas Fir'aun nih. Sudah lamas di lautan, sudah dicabut Allah, dicabut malaikat. Rohnya, nyawanya mulai dari kaki, makanya biasanya dari batis. Roh itu mulai batis. Dicabut batis ke atas sampai ke tenggorokan sini masih kau berpandir Fir'aun. Masih berpandir. Ternyata Fir'aun ini berpandir juga, beriman. Padahal orang mengaku Tuhan. Ujar Fir'aun, amantu, aku beriman dengan Tuhan yang beriman dengan Tuhan itu oleh kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Musa dan umat sidin. Tetapi kenapa Fir'aun dimasukkan ke dalam siksaan, dalam adab, padahal dia sudah beriman kepada Allah Ta'ala? Karena Fir'aun berimannya, rohnya sudah di sini, tenggorokan. Itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taubatnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala imannya. Andai semenit sebelum itu, andai Fir'aun tuh mengucapkan itu semenit sebelumnya, semenit aja, maka Fir'aun dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Orang kafir kalau mengucap syahadat, dosanya diampuni, habis itu meninggal, maka dia dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Tapi itu tadi, makanya di sini menjadi pelajaran terhadap kita, jangan sampai kita menunda taubat. Kalau kita salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilaf, andai kata kita ada mempunyai khilaf, Nabi kita Muhammad SAW beliau menjelaskan, kullukum
khatta'un. Kan rancak kita dengar hadis tersebut. Semua kalian, hai manusia, semuanya. Kada pandang laki-laki, kada pandang binian, kada pandang anak muda, kada pandang yang dewasa, kada pandang yang tuha-tuha. Pokoknya ujar Rasulullah, kulukum sudah. Pokoknya semuanya ujar Sidin. Semuanya khatta'un, kalian mempunyai dosa, mempunyai salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sepaling baik orang yang bersalah ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.